Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Rizky Lutfi Rima Febrianto dari kelompok 1 Matkul Matematika Sekolah Dasar. Yang terhormat, dosen pembimbing Bu Trisniawati MPD dan juga kawan-kawan. Pertama-tama saya akan memperkenalkan dari keanggotaan kelompok 1, yaitu ada Sri Haningsih, Rima Andarsi, Putri Horyatun, dan saya sendiri Rizky Lutfi Rima Febrianto, Novi Yulistiana, Johan Ferdinand Malo, dan terakhir ada Rama Nugraha Vansuri. Pertama-tama yang materi akan disampaikan Mbak Sri Haningsih. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang operasi hitung bilangan bulat penjumlahan. Next. A. Penjumlahan bilangan bulat. Bilangan bulat adalah bilangan bukan pecahan atau disebut juga sebagai bilangan penuh. Operasi penjumlahan pada dasarnya merupakan suatu aturan yang mengaitkan setiap pasangan bilangan dengan bilangan yang lain. Next. Penjumlahan adalah penambahan dari suatu urutan bilangan apapun. Hasilnya adalah jumlahan atau total mereka. Contoh penjumlahan. 15 ditambah 20 sama dengan 35, 20 ditambah negatif 2 sama dengan 18, dan negatif 5 ditambah negatif 1 sama dengan 6. Lanjut. Garis bilangan. Seperti pada penjumlahan bilangan yang lain, pada penjumlahan bilangan bulat dapat diilustrasikan sebagai perpindahan sepanjang garis bilangan. Suatu bilangan bulat positif menggambarkan gerakan ke arah kanan, sedangkan bilangan bulat negatif menggambarkan gerakan ke arah kiri. Operasi hitung penjumlahan diilustrasikan dengan langkah maju dan operasi hitung pengurangan diilustrasikan dengan langkah mundur. Perhatikan ilustrasi gambar berikut ini. Jadi pada gambar A, 3 ditambah 1. Pertama kita mulai dari angka 0, lalu ke kanan sebanyak 3 kali, ditambah 1 kali lagi. Jadi hasilnya 4. Untuk yang B, negatif 2 ditambah negatif 1 sama dengan negatif 3. Pertama kita mulai dari 0, lalu kita maju 2 langkah, berarti kita mundur ke min 1, lalu ke min 2, ditambah lagi 1, berarti ke min 3. Jadi, min 2, negatif 2 ditambah negatif 1 sama dengan negatif 3. Untuk gambar yang C, 3 ditambah negatif 4 sama dengan negatif 1. Kita mulai dari 0, kita maju ke arah kanan sebanyak 3 kali, lalu kita berbalik lagi ke belakang ke arah kiri sebanyak 4 kali. Jadi hasilnya negatif 1. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Rima Andarsi. Tempat dan waktu saya persilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi. Maaf sebelumnya, izin off cam dalam memaparkan materi untuk meminimalisirkan gangguan pada saat menyampaikan materi. Next. Pengertian pengurangan bilangan bulat. Pengurangan atau subtraction merupakan kebalikan dari operasi penjumlahan. Akan tetapi, pengurangan tidak memiliki sifat yang dimiliki dari penjumlahan. Pengurangan tidak memenuhi sifat pertukaran atau komutatif, sifat identitas, dan sifat pengelompokan atau asosiatif. Operasi pengurangan dilambangkan dengan tanda minus dalam notasi infix. Jika bilangan bulat positif A dikurangi dengan bilangan bulat positif B, maka menghasilkan bilangan bulat positif C, atau A dikurang B sama dengan C. Operasi penjumlahan yang terkait adalah B ditambah C sama dengan A. Oleh karena itu, pengurangan bilangan bulat adalah perhitungan bilangan bulat dengan menggunakan operasi pengurangan yang menghasilkan bilangan bulat. Next. Contoh gambar ilustrasi. Seperti yang
kalian lihat, dari gambar yang pertama dapat disimpulkan bahwa jeruk pertama berjumlah 4 buah, kemudian jeruk tersebut dikurangkan 1 buah, sehingga jeruk tersebut tinggal berjumlah 3 buah. Untuk gambar kedua, dari gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu bilangan positif menggambarkan gerakan anak panah ke arah kanan, sedangkan bilangan bulat negatif menggambarkan gerakan anak panah ke arah kiri. Dan operasi hitung pengurangan diilustrasikan dengan langkah mundur. Untuk mengilustrasikan, 4 dikurang 6, dari titik 0 bergerak maju sebanyak 4 langkah ke titik 4, kemudian mundur sebanyak 6 langkah sehingga berakhir di titik negatif 2, atau 4 dikurang 6 sama dengan negatif 2. Next. Pengurangan bilangan positif dengan bilangan bulat negatif. Berdasarkan gambar pertama, di atas dapat disimpulkan terdapat 5 koin biru, kemudian diambil 2 koin, sehingga koin yang tersisa berjumlah 3 koin. Dan simpulan akhir dari gambar yang kedua adalah A dikurang B sama dengan A ditambah negatif B. Dan A dikurang negatif B sama dengan A ditambah B. Jadi pada operasi hitung pengurangan berlaku definisi, misalkan A dan B bilangan bulat, maka A negatif B adalah sebuah bilangan bulat C yang bersifat B ditambah C sama dengan A. Dan dapat disimpulkan bahwa A dikurang B sama dengan C, maka A sama dengan B ditambah C. Jika A dan B bilangan bulat, maka A negatif B sama dengan A ditambah negatif B. Next. Contoh soal dan pembahasan. Nomor 1, 127 dikurang 32 dikurang 14, maka menghasilkan 81. Nomor 2, negatif 20 dikurang negatif 80, menghasilkan 60. Nomor 3, seorang pedagang mempunyai persediaan 363 kg buah apel di pasar. Setelah berjualan 2 hari, buah apelnya terjual 129 kg. Maka persediaan apel pedagang tersebut bersisa 363 dikurang 129 sama dengan 234. Cukup sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Pemaparan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Putri Khoriatun. Tempat dan waktu saya persilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya, operasi hitung bilangan bulat perkalian. Selanjutnya, pengertian. Pada hakikatnya, perkalian pada 2 buah bilangan bulat positif adalah penjumlahan yang berulang. Berdasarkan gambar di bawah, jumlah seluruh telur adalah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 sama dengan 15, atau terdapat 5 kelompok dengan anggota masing-masing. 3 dilambangkan dengan 5 dikali 3 sama dengan 15. Secara sederhana dapat juga diilustrasikan pada garis bilangan seperti berikut di gambar di bawah ini. Jadi terdapat 5 kelompok telur dan masing-masing terdapat 3 buah telur. Next. Contoh ilustrasi selanjutnya yaitu dari titik 0 mengarah panah ke min 12. Jadi contoh lainnya yaitu menggunakan koin muatan, di mana koin berwarna merah memiliki nilai negatif. Pada setiap kelompok terdapat 3 koin merah atau 3 koin bernilai negatif yang terdapat 4 kelompok. Secara matematis ditulis min 3 ditambah min 3 ditambah min 3 ditambah min 3 sama dengan 4 dikali min 3. Hasilnya min 12. Next. Perhatikan pola perkalian bilangan berikut ini. Jadi pada pola bilangan tersebut yaitu min 3 dikali 3 sama dengan 9, min 9 dikarenakan bilangan negatif yang dikalikan dengan bilangan positif maka hasilnya negatif. Jika diperhatikan pola tersebut atau pada bagian hasil semakin bertambah 3 sehingga min dikali min 1 sama dengan 3 min 3 dikali min 2 sama dengan 6. Min 3 kali min 3 sama dengan 9.
karena bilangan positif bertemu dengan bilangan negatif hasilnya negatif dan bilangan negatif bertemu dengan negatif hasilnya positif. Next. 2. Sifat perkalian bilangan bulat. 1. Sifat tertutup. Jika A dan B anggota himpunan bilangan bulat, maka A dikali B juga anggota himpunan bilangan bulat. Bentuk umum A dikali B dapat dinyatakan dengan AB. 2. Sifat komutatif. Jika A dan B anggota bilangan bulat, maka A dan B sama dengan BA. Contohnya, 12 dikali 5 sama dengan 5 dikali 12. 3. Sifat asosiatif. Jika A, B, dan C anggota bilangan bulat, maka dalam kurung AB dikali C sama dengan A dikali dalam kurung BC. Contohnya, dalam kurung 12 dikali 6 dikali 4 sama dengan 12 dikali dalam kurung 6 dikali 4. 4. Sifat distributif. Jika A, B, dan C anggota himpunan bilangan bulat, maka A dalam kurung B ditambah C sama dengan AB ditambah AC. Contohnya, 4 dikali dalam kurung 12 ditambah 5 sama dengan dalam kurung 4 dikali 12 ditambah dalam kurung 4 dikali 5. 5. Memiliki unsur identitas, ada bilangan 1 sedemikian sehingga A dikali 1 sama dengan 1 dikali A sama dengan A untuk semua A anggota bilangan bulat. Terima kasih. Baik, pemaparan materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu operasi hitung bilangan bulat atau pembagian. Pembagian bilangan bulat. Pada hakikatnya operasi hitung pembagian pada dua bilangan bulat positif adalah pengurangan yang berulang sampai 0. Definisi ini hanya berlaku saat bilangan yang dibagi habis oleh bilangan pembagi. 1. Bilangan bulat negatif dibagi bilangan bulat positif. Apabila bilangan bulat negatif dibagi bilangan bulat positif, maka hasilnya bilangan bulat negatif. Begitu juga bilangan bulat positif dibagi bilangan bulat negatif, hasilnya bilangan bulat negatif. Lebih jelasnya berikut contoh soal. Contoh 1, min 42 dibagi 6 sama dengan min 7. Contoh 2, 72 dibagi dalam kurung min 9 sama dengan min 8. Soal nomor 2, 2. Dan jika di bilangan bulat negatif dibagi bilangan bulat negatif, maka hasilnya bilangan bulat positif. Hal ini juga berlaku pada perkalian bilangan bulat negatif dengan negatif. Berikut adalah contohnya. Soal 1, min 42 dibagi dalam kurung min 6 sama dengan 7. Soal 2, min 72 dibagi dalam kurung min 8 sama dengan 9. Baik, itu pemaparan materi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Novi Yulistiana. Baik, terima kasih. Selanjutnya, dua, operasi hitung campuran. Operasi hitung dalam matematika ada 4 macam, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Next. Operasi hitung campuran adalah operasi hitung yang menggunakan lebih dari satu tanda operasi hitung bilangan. Operasi hitung campuran adalah penghitungan di mana terdapat dua tanda penghitungan yang berbeda dalam satu soal. Contoh, misalnya ada tanda tambah dan tanda kurang. Atau bahkan ada penghitungan yang menggunakan 4 jenis tanda penghitungan. Hal yang perlu diperhatikan dalam operasi campuran adalah tanda operasi hitung dan tanda kurung. Next. Beberapa hal ini harus diperhatikan saat melakukan penghitungan operasi hitung campuran bilangan bulat. 1. Jika ada tanda kurung, kerjakan lebih dahulu. Contoh, 20 ditambah dalam kurung 4 dikali 4 dikurang 2. Maka yang dikerjakan yang ada dalam kurung terlebih dahulu.
20 ditambah dalam kurung 4 kali 4 dikurang 2 sama dengan 20 ditambah 16 dikurang 2 sama dengan 34. Jadi hasil dari 20 ditambah dalam kurung 4 kali 4 dikurang 2 sama dengan 34. Next. 2. Perkalian dan pembagian atau pembagian dan perkalian. A. 5 ditambah 3 dikali 10 dibagi 2 sama dengan, untuk menyelesaikan soal di atas, terlebih dahulu kita harus mengalihkan, kemudian membagi, dan terakhir baru menjumlahkan. 5 ditambah 3 dikali 10 dibagi 2 sama dengan 5 ditambah 30 dibagi 2 sama dengan 5 ditambah 15 sama dengan 20. Jadi hasil dari 5 ditambah 3 dikali 10 dibagi 2 adalah 20. B. 40 dikurang 20 dibagi 2 dikali 3. Untuk soal yang kedua ini adalah terlebih dahulu harus melakukan pembagian, kemudian mengalihkan, dan yang terakhir adalah pengurangan. 40 dikurang 20 dibagi 2 dikali 3 sama dengan 40 dikurang 10 dikali 3 sama dengan 40 dikurang 30 sama dengan 10. Jadi hasil dari 40 dikurang 20 dibagi 2 dikali 3 adalah 10. Next. 3. Penjumlahan dan pengurangan atau pengurangan dan penjumlahan. Kedudukannya setingkat, maka kerjakan dari kiri. A. 10 ditambah 20 dikurang 5. Maka kerjakan dari penjumlahan dulu, baru kemudian pengurangan. 10 ditambah 20 dikurang 5 sama dengan 30 dikurang 5 sama dengan 25. Jadi hasil dari 10 ditambah 20 dikurang 5 sama dengan 25. B. 25 dikurang 5 ditambah 20. Soal tersebut dikerjakan dari pengurangan dulu, baru kemudian ditambahkan. 25 dikurang 5 ditambah 20 sama dengan 20 ditambah 20 sama dengan 40. Jadi hasil dari 25 dikurang 5 ditambah 20 sama dengan 40. Next. 4. Apabila terdapat beberapa operasi hitung yang dicampur ada tambah, kurang, bagi, kali yang diacak, maka kerjakan menurut urutan kata baku. Kali, bagi, tambah, kurang. Contoh, 20 ditambah 5 dikurang 5 dikali 6 dibagi 2. Maka soal tersebut kerjakan urut dari perkalian, pembagian, penjumlahan, dan terakhir pengurangan. 20 ditambah 5 dikurang 5 dikali 6 dibagi 2. Sama dengan 20 ditambah 5 dikurang 30 dibagi 2 sama dengan 20 ditambah 5 dikurang 15 sama dengan 25 dikurang 15 sama dengan 10. Jadi 20 ditambah 5 dikurang 5 dikali 6 dibagi 2 adalah 10. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Johan Ferdinand Malo. Waktu dan tempat saya persilakan. Pembulatan bilangan bulat dalam satuan, puluhan, atau ratusan terdekat. Pembulatan bilangan adalah menyingkat atau memadatkan bilangan sesuai jumlah angka penting yang diinginkan. Pembulatan artinya mengurangi cacat bilangan, namun nilai yang hampir sama. Hasil yang diperoleh menjadi kurang akurat, tetapi akan lebih mudah digunakan. Pembulatan seringkali diperlakukan untuk mempermudah saat menghitung atau menuliskan data. Pembulatan adalah praktik yang dilakukan untuk mempersingkat informasi yang ada dan menyesuaikan angka baik ke atas atau ke bawah. Biasanya ditentukan oleh jumlah angka tersebut lebih dekat ke atas atau ke bawah. Misalnya saja 599.535 dapat dibulatkan ke atas menjadi 600.000 atau 751.520 bisa dibulatkan ke bawah menjadi 750.000. Aturan pembulatan bilangan. A. Pembulatan ke puluhan terdekat.
Berikut ini aturan pembulatan bilangan ke puluhan terdekat. Yang pertama, kita memperhatikan pada angka pada satuan. Yang kedua, jika angka satuan tersebut kurang dari 5, yaitu 0, 1, 2, 3, dan 4, bilangan dibulatkan ke bawah atau dihilangkan. Contoh 14, bila satuannya adalah 4, yang berarti kurang dari 5. Oleh karena itu, bilangan 14 bisa dibulatkan ke bawah menjadi 10. 14 dibulatkan menjadi 10. Yang ketiga, jika angka satuan tersebut lebih dari dan sama dengan 5, yaitu 5, 6, 7, 8, dan 9, bilangan dibulatkan ke atas atau ditambah 1 jadi 10. Misalnya 76. Bilangan satuannya adalah 6, yang berarti lebih dari 5. Oleh karena itu, bilangan 76 dibulatkan ke atas menjadi 80. Jadi, 76 dibulatkan menjadi 80. Tambahan angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 8 dan 9, atau ada 10 bilangan. Untuk pengelompokannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, 0, 1, 2, 3, dan 4 termasuk dalam bilangan kurang dari 5. Dibulatkan ke bawah atau dihilangkan sehingga menjadi 0. Contoh bilangan 30. Dibulatkan ke puluhan terdekat menjadi 30 plus 0 sama dengan 30. Yang kedua, 5, 6, 7, 8, dan 9 termasuk Yang kedua, 5, 6, 7, 8, dan 9 termasuk bilangan lebih dari dan sama dengan 5. Dibulatkan ke atas ditambah 10. Contoh bilangan 77. Dibulatkan ke puluhan terdekat menjadi 70 plus 10 sama dengan 80. Roti Srikaya SKC Kudean. Jenenge SKC. Mohon maaf, Roti Mbak Putri. Mbak Putri. Next. Pembulatan ke ratusan terdekat. Berikut ini aturan pembulatan bilangan ke ratusan terdekat. Yang pertama, kita perhatikan angka pada puluhannya. Yang kedua, jika angka puluhan tersebut kurang dari 50, yaitu 0 sampai dengan 49, bilangan dibulatkan ke bawah atau dihilangkan. Misalnya 347, bilangan puluhannya adalah 40, yang berarti kurang dari 50. Oleh karena itu, bilangan 447 dibulatkan ke bawah menjadi 300. Jadi, 347 dibulatkan menjadi 300. Yang ketiga, jika angka puluhan tersebut lebih dari sama dengan 50, yaitu 50 sampai dengan 99, bilangan dibulatkan ke atas atau puluhan ditambah 100. Misalnya, 676 bilangan puluhannya adalah 70, yang berarti lebih dari 50. Oleh karena itu, bilangan 676 dibulatkan ke atas menjadi 700. Pembulatan ke ribuan terdekat. Berikut ini aturan pembulatan bilangan ke ribuan terdekat. Yang pertama, kita perhatikan angka pada ratusannya. Yang kedua, jika angka ratusan tersebut kurang dari 500, yaitu 0 sampai dengan 499, bilangan dibulatkan ke bawah atau dihilangkan. Misalnya 4347, ratusannya adalah 300, yang berarti kurang dari 500. Oleh karena itu, bilangan 4347 dibulatkan ke bawah menjadi 4000. Jadi 4347 dibulatkan menjadi 4000. Yang ketiga, jika angka ratusan tersebut lebih dari sama dengan 500, yaitu 500 sampai dengan 999, dibulatkan ke atas atau puluhan ditambah 1000. Contoh 6676, bilangan ratusannya adalah 600, yang berarti lebih dari 500. Oleh karena itu, bilangan 6676 dibulatkan
ke atas menjadi 7.000. Jadi 6.676 dibulatkan menjadi 7.000. Next. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya materi akan disampaikan oleh Mas Ramanugraha Vansuri. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang penaksiran bilangan bulat. Next. Penaksiran bilangan bulat. Penaksiran bilangan bulat berarti memperkirakan hasil suatu bilangan setelah sebelumnya angka tersebut dibulatkan terlebih dahulu. Dalam melakukan penaksiran yang harus kalian perhatikan dan pahami adalah nilai tempatnya. Next. Bentuk-bentuk penaksiran bilangan bulat. A. Taksiran tinggi. Taksiran tinggi dilakukan dengan cara semua bilangan yang akan dioperasikan dibulatkan ke atas terlebih dahulu. Taksiran tinggi terjadi pada penaksiran operasi penjumlahan dan pengurangan. Taksiran rendah. Taksiran rendah dilakukan dengan cara semua bilangan yang akan dioperasikan dibulatkan ke bawah terlebih dahulu. C. Taksiran terbaik. Taksiran baik dilakukan dengan cara semua bilangan yang akan dioperasikan dibulatkan ke dalam puluhan, ratusan, atau ribuan terdekat terlebih dahulu. Next. C. Penaksiran bilangan ke dalam puluhan, ratusan, dan ribuan terdekat. 1. Penaksiran hasil penjumlahan ke dalam puluhan terdekat. Contoh taksiran rendah, yaitu 90 ditambah 20 sama dengan 110. Taksiran terdekat, 90 ditambah 30 yaitu 120. Taksiran tinggi, 100 ditambah 30 sama dengan 130. 2. Penaksiran hasil penjumlahan ke dalam ratusan terdekat. Contoh taksiran rendah, 500 ditambah 300 sama dengan 800. Taksiran terdekat, 600 ditambah 300 sama dengan 900. Taksiran tinggi, 600 ditambah 400 sama dengan 1000. Next. Tiga. Penaksiran hasil penjumlahan ke dalam ribuan terdekat. Contoh, taksiran rendah 2000 ditambah 6 dengan 8000. Taksiran terdekat 2000 ditambah 7000 sama dengan 9000. Taksiran tinggi 3000 ditambah 7000 sama dengan 10000. 4. Penaksiran hasil pengurangan ke dalam puluhan terdekat. Contoh, taksiran rendah 70 dikurang 30 sama dengan 40. Taksiran terdekat 80 dikurang 40 sama dengan 40. Taksiran tinggi 80 dikurang 40 sama dengan 40. Next. Penaksiran hasil pengurangan ke dalam ratusan terdekat. Contoh, taksiran rendah 800 dikurang 400 sama dengan 400. Taksiran terdekat 800 dikurang 500 sama dengan 300. Taksiran tinggi 900 dikurang 500 sama dengan 400. 6. Penaksiran hasil pengurangan ke dalam ribuan terdekat. Contoh, taksiran rendah 8.000 dikurang 1.000 sama dengan 7.000. Taksiran terdekat 9.000 dikurang 1.000 sama dengan 8.000. Taksiran tinggi 9.000 dikurang 2.000 sama dengan 7.000. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok 1. Apabila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan, saya mewakili kelompok 1 untuk berminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Waalaikumsalam.